Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Modern Diniyah Pasya, Ustadz Dr. Andes Haji Nawazir Mukhtar LC, dan kita sama-sama hormati kepala Madrasah Sanawiyah dan juga seluruh majelis guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada briefing kali ini, pada kesempatan kali ini adalah kali ketiga Ana menyampaikan untuk briefing sekaligus motivasi buat kita seluruhnya berkaitan dengan psikologi pendidikan. Di dalam pendidikan itu dulu waktu kita perkuliahan ya, waktu kuliah kita pasti dan Ana yakin kita pernah mendengar istilah tabula rasa. Tabula rasa. Atau istilah Latin atau maknanya ini dalam bahasa Latin tabula rasa artinya papan lilin atau kertas kosong. Dan konsep ini dikonsepsikan atau digunakan dalam perspektif pendidikan lama. Artinya anak-anak dipandang sebagai tabula rasa atau kertas kosong. Padahal kalau hemat kita semuanya untuk menelaah kembali, tentu istilah ini ataupun juga konsep ini tidak tepat. Karena peserta didik anak itu memiliki potensi yang tidak kosong, tetapi justru memiliki potensi-potensi yang luar biasa yang sudah dimasukkan dalam bentuk aplikasi dan ia tumbuh dan berkembang. Nah, di dalam pertumbuhan dan perkembangan inilah campur tangannya sistem atau campur tangannya lingkungan dan lain sebagainya. Ada anak-anak yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat. Ada anak-anak yang justru mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang lambat. Nah, ini kembali kepada bagaimana cara pendidikan di masyarakat, di keluarga maupun masyarakat, bahkan secara formal itu juga sekolah tentunya. Tidak sedikit hal-hal yang mencederai proses pendidikan ketika konsep dari tabula rasa ini diaplikasikan. Karena guru-guru atau pendidik lebih menitik beratkan kepada atau pemahaman bahwasanya peserta didik itu adalah membutuhkan transfer ilmu, transformasi ilmu. Artinya dia hanya membutuhkan transfer, sehingga guru-guru hanya melakukan suatu aktivitas memindahkan. Mulai dari buku pindahkan ke mereka. Artinya terjadi transfer karena persepsinya sudah seperti tabula rasa. Berpikir bahwasanya anak-anak itu adalah tempat untuk kita menyalin, memindahkan dari buku, dari sumber-sumber belajar yang lainnya, lalu kita transferkan masuk ke dalam tabula rasa tadi atau kepada mereka. Jadi terjadi transformasi, bukan transformasi. Terjadi transfer saja, terjadi pemindahan saja, bukan transformasi. Padahal dalam konsep pendidikan seyogyanya adalah yang terjadi adalah transformasi. Apa yang kita lihat, apa yang guru lihat, kita sebagai orang dewasa, katakanlah secara umur kedewasaan, secara umur kita lebih tua, tetapi tidak serta-merta itu bisa dikategorikan linear dengan pertumbuhan mental. Dan juga mungkin tidak linear dengan wawasan. Anak-anak zaman sekarang luar biasa, umur sekian sudah bisa mengelilingi dunia. Umur sekian sudah bisa menyambangi beberapa daerah. Artinya wawasan mereka mungkin lebih luas daripada kita yang dahulu tidak kemana-mana, hanya dilihat di situ-situ saja. Nah, maka ketika ada istilah transformasi ini menjadi titik yang harus dikembangkan. Contoh sederhananya apa yang sudah Ana lakukan di kelas, contoh saja. Ini contoh. Ana menggambarkan sebuah titik, Ana titikkan saja di tengah papan tulis. Jadi ketika Ana gambarkan titik, itu Ana minta
teman-teman anak-anak santriwati pada waktu itu untuk menjawab apa yang anak gambar, apa yang antum lihat, apa yang antum pikirkan dengan gambar ini. Maka macam-macam. Apa yang macam-macamnya? Ada yang bilang itu pesawat, ada yang bilang itu titik, ada yang bilang itu antum katanya, dan lain-lainnya. Artinya anak coba menelusuri, kenapa antum bilang ini pesawat, kenapa antum bilang ini ana, dan lain sebagainya. Itu Ustadz dilihat itu pesawat di atas langit jauh. Misal. Artinya perspektif seperti ini kan luar biasa. Artinya mereka punya gambaran, punya mindset tersendiri terhadap sebuah realitas, sebuah fakta, sehingga mereka memiliki sesuatu yang imajinasi. Dan karena memang imajinasi, lalu seperti hal-halnya di dalam kreativitas, imajinasi itu menjadi sangat penting. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini tentu bagi yang masih memiliki istilah tabula rasa di dalam pendidikan, saya pikir itu segera diganti, dan itu karena memang kurang tepat untuk istilah pembelajaran. Karena memang konsekuensinya ketika itu masih digunakan, ya tadi Bapak Ibu menggunakan metode pembelajaran yang hanya transfer saja. Transfer, memindahkan, padahal banyak sekali media yang mungkin hari ini itu mudah untuk didapatkan. Anak-anak bisa banyak tahu dari televisi, dari koran, membaca dan lain sebagainya. Maka sangat disayangkan kalau kita hanya kita memiliki perspektif ataupun persepsi bahwasanya anak itu ibarat tabula rasa. Nah, ketika kita sudah berpikir bahwasanya dalam pendidikan itu adalah transformasi, maka hal selanjutnya adalah kita harus memikirkan metode. Ya, ketika kita sudah berpikir bahwasanya anak-anak itu memiliki kemampuan untuk mengolah informasi. Jadi anak-anak itu memiliki pengolahan informasi. Tadi dari transfer, ya, transfer kita ubah menjadi transfer. Artinya anak-anak itu mampu untuk mengolah informasi yang kita berikan. Jadi tidak transfer tetapi transfer. Kita minta refleksinya, apa yang dia pahami, apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, dan masing-masing anak memiliki perspektifnya masing-masing. Yang sesuai sudah yang Ana sampaikan tadi. Mungkin ini punya wawasan yang lebih luas dibandingkan yang lain, sehingga mereka memiliki saling isi. Kalau kita berpikir sekali lagi yang tadi tidak konsep kita tidak tabula rasa, sehingga apa yang terjadi kalau tabula rasa transfer terjadinya transfer ilmu pengetahuan. Ketika kita hilangkan tabula rasa, maka yang terjadi insya Allah adalah transformasi. Dengan transformasi ini, maka selanjutnya kalau ini sudah kita pahami transfer yang Ana maksudkan dengan transformasi tadi, maka langkah selanjutnya adalah metode kita pakemkan, metodenya kita perbanyak, sehingga ini kan tentang cara. Kemarin Ana sudah menyinggung berkaitan dengan behavioristik. Behavioristik itu kan kekayaan intelektual buat kita seluruhnya, yang mudah-mudahan bisa memperkaya khazanah ilmu pengetahuan kita di dalam mendidik anak-anak kita seluruhnya. Nah, selanjutnya adalah ketika kita sudah berpikir transformasi, yang selanjutnya itu tadi metode, yang selanjutnya adalah kita berpikir bahwasanya pendidikan itu tidak hanya berkaitan sama buku. Tidak hanya buku, tetapi juga kita memanfaatkan alam, lingkungan. Nah, kalau bahasanya istilahnya adalah ya adakanlah studi atau pendidikan di luar kelas. Nah, pendidikan di luar kelas dalam artian ya bukan jalan-jalan juga. Kalau jalan-jalan terlalu banyak budgeting, tetapi ini di luar kelas. Di luar kelas kita bisa lihat berkaitan dengan apa yang materi yang akan kita kaitkan. Silahkan belajar. Dulu Ana waktu kelas 1 dulu sering sekali ustadz dan ustazahnya mengajak keluar. Sering dalam artian memang berkaitan dengan materi.
silakan di luar, habis itu observasi ini. Nah, sudah selesai masuk. Artinya memang di apa namanya, difasilitasi. Maka mungkin hari ini juga demikian atau sudah dilaksanakan, alhamdulillah. Nah, yang selanjutnya juga yang perlu ana sampaikan adalah ini berkaitan dengan sikap guru. Nah, sikap guru di dalam transformasi sikap guru jangan sampai indoktrinisasi, artinya doktrinisasi. Jangan sampai doktrinisasi terhadap apa yang kita ketahui. Bisa jadi apa yang kita ketahui justru itu belum seluruhnya yang kita ketahui. Maka transformasi mengandung beberapa konsekuensi yang sudah Ana sebutkan tadi. Transformasi harus adanya metode yang luas, ya, tidak satu itu saja, ceramah ke ceramah saja atau dan lain-lain sebagainya, harus berkembang. Yang kedua, adanya pembelajaran yang mengaktifkan peserta didik untuk peka terhadap lingkungan. Artinya lingkungan juga menjadi sumber pembelajaran. Yang ketiga adalah ini berkaitan dengan sikap guru. Sikap guru jangan doktrinisasi, yaitu indoktrinisasi. Jadi jangan didoktrin anak-anaknya sehingga mereka memiliki sesuatu yang kreatif, ya, inovatif dan lain sebagainya. Kecuali pada hal-hal yang memang pokok prinsip dan lain sebagainya untuk pelajaran, misalkan akidah dan lain sebagainya. Saya pikir itu punya standar tersendiri. Tetapi untuk perkembangan pendidikan, ana pikir untuk yang namanya teknologi, misalkan ini mana ada orang berpikir HP dan lain sebagainya hari ini baru muncul kan. Nah, artinya teknologi sangat bisa berkembang lebih pesat dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa ana sampaikan. Terlebih dan terkurang ana permohon banyak maaf. Astaghfirukum katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai dengan membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.